Komunikasi data dan jaringan untuk perusahaan saat ini, tren, transmisi data dan persyaratan kapasitas jaringan, konvergensi 2 model komunikasi 3 komunikasi data, model komunikasi data, transmisi informasi 4 jaringan, jaringan area luas, jaringan area lokal, jaringan nirkabel 5 internet, asal-usul internet, elemen kunci, arsitektur internet 6 contoh konfigurasi tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Menyajikan ikhtisar tren lalu lintas komunikasi data. 2. Memahami elemen kunci dari sistem komunikasi data. 3. Meringkas jenis jaringan komunikasi data. 4. Menyajikan gambaran umum arsitektur internet secara keseluruhan. 1. Komunikasi data dan jaringan untuk perusahaan saat ini. Fasilitas jaringan dan komunikasi data yang efektif dan efisien sangat penting bagi setiap perusahaan. Di bagian ini, pertama-tama kita melihat tren yang meningkatkan tantangan bagi manajer bisnis dalam merencanakan dan mengelola fasilitas tersebut. Kemudian kami secara khusus melihat persyaratan untuk kecepatan transmisi dan kapasitas jaringan yang semakin besar. Mind map bab 1 Comdat Trends 3 kekuatan berbeda secara konsisten mendorong arsitektur dan evolusi komunikasi data dan fasilitas jaringan, pertumbuhan lalu lintas, pengembangan baru pelayanan, dan kemajuan teknologi. Lalu lintas komunikasi, baik lokal, dalam gedung atau kampus bisnis, dan jarak jauh, telah tumbuh pada tingkat yang tinggi dan stabil selama beberapa dekade. Lalu lintas jaringan tidak lagi terbatas pada suara dan data dan semakin mencakup gambar dan video. Meningkatkan penekanan bisnis pada layanan web, akses jarak jauh, transaksi online, dan jejaring sosial berarti bahwa tren ini kemungkinan akan berlanjut. Dengan demikian, bisnis manajer terus-menerus ditekan untuk meningkatkan kapasitas komunikasi dengan cara yang hemat biaya. Karena bisnis semakin bergantung pada teknologi informasi, jangkauan layanan yang ingin dikonsumsi oleh pengguna bisnis berkembang. Misalnya, ponsel pertumbuhan lalu lintas broadband meledak seperti halnya jumlah data yang didorong jaringan seluler oleh ponsel pintar dan tablet pengguna bisnis. Selain itu, seiring berjalannya waktu, pengguna ponsel semakin menuntut layanan berkualitas tinggi untuk mendukung layanan mereka. Ponsel kamera resolusi tinggi, streaming video favorit, dan audio kelas atas. Serupa pertumbuhan permintaan terlihat pada akses darat ke internet dan jaringan pribadi. Mengikuti menjamurnya lalu lintas yang dihasilkan oleh konsumen dan pengguna bisnis, penyedia layanan seluler harus terus berinvestasi dalam jaringan berkapasitas tinggi dan fasilitas transmisi. Pada gilirannya, pertumbuhan penawaran jaringan berkecepatan tinggi dengan harga yang kompetitif mendorong perluasan aplikasi dan layanan seluler. Dengan demikian, pertumbuhan layanan dan kapasitas lalu lintas berjalan beriringan. Sebagai contoh, gambar 1.1 IEEE 12 menunjukkan campuran lalu lintas dan tren pertumbuhan untuk internet kabel pelanggan terakhir. Tren teknologi memungkinkan penyediaan peningkatan kapasitas lalu lintas dan dukungan dari berbagai layanan. 4. Tren teknologi khususnya penting. 1. Tren ke arah yang lebih cepat dan lebih murah, baik dalam komputasi maupun komunikasi, berlanjut. Dalam hal komputasi, ini berarti komputer yang lebih kuat dan kelompok komputer yang mampu mendukung aplikasi yang lebih menuntut, seperti
sebagai aplikasi multimedia. Dalam hal komunikasi, meningkatnya penggunaan serat optik dan nirkabel berkecepatan tinggi telah menurunkan harga transmisi dan kapasitas yang sangat meningkat. Misalnya, untuk telekomunikasi jarak jauh dan tautan jaringan data, multiplexing divisi panjang gelombang padat (DWDM) memungkinkan lalu lintas komunikasi dibawa oleh kabel serat optik dengan kecepatan beberapa terabit per detik. Untuk jaringan area lokal (LAN), banyak perusahaan yang sekarang memiliki jaringan backbone Ethernet 40 GBps atau Ethernet 100 GBps. 1/1.2 IEEE 12 menunjukkan tren permintaan Ethernet. Seperti yang ditunjukkan, penggunaan statistik menunjukkan bahwa permintaan kecepatan data backbone internet di inti jaringan 2 kali lipat kira-kira setiap 18 bulan. Sementara permintaan di perusahaan LAN aplikasi berlipat ganda kira-kira setiap 24 bulan. Gambar 1.2 campuran lalu lintas dan tren pertumbuhan untuk internet kabel pelanggan terakhir. Gambar 1.2 pertumbuhan masa lalu dan proyeksi dalam permintaan kecepatan data Ethernet dibandingkan dengan tarif data Ethernet yang ada. Jaringan saat ini lebih cerdas dari sebelumnya. 2 bidang kecerdasan patut diperhatikan. Pertama, jaringan saat ini dapat menawarkan tingkat kualitas yang berbeda layanan, (COS), yang mencakup spesifikasi untuk penundaan maksimum, minimum throughput, dan seterusnya untuk memastikan dukungan berkualitas tinggi untuk aplikasi dan layanan. Kedua, jaringan saat ini menyediakan berbagai layanan yang dapat disesuaikan dalam bidang manajemen jaringan dan keamanan. 3. Internet, web, dan aplikasi terkait telah muncul sebagai dominan fitur untuk lanskap jaringan bisnis dan pribadi. Migrasi untuk semuanya melalui IP terus berlanjut dan telah menciptakan banyak peluang dan tantangan bagi manajer teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain memanfaatkan internet dan web untuk menjangkau pelanggan, pemasok, dan mitra, perusahaan telah membentuk intranet dan extranet untuk mengisolasi informasi hak milik agar tetap bebas dari akses yang tidak diinginkan. 4. Mobilitas adalah batas terbaru untuk manajer TIK, dan perangkat konsumen populer seperti iPhone, Droid, dan iPad telah menjadi pendorong evolusi jaringan bisnis dan penggunaannya. Meskipun telah terjadi tren mobilitas selama beberapa dekade, ledakan mobilitas telah terjadi dan telah membebaskan pekerja dari batas-batas perusahaan fisik. Aplikasi perusahaan sekutu tradisi yang didukung pada terminal dan komputer desktop kantor sekarang secara rutin disampaikan pada perangkat seluler. Komputasi awan sedang dianut oleh semua vendor perangkat lunak bisnis utama termasuk SAP, Oracle, dan Microsoft, dan ini memastikan bahwa inovasi mobilitas lebih lanjut akan datang. Industri para ahli memperkirakan bahwa perangkat seluler akan menjadi platform komputasi bisnis yang dominan pada tahun 2015 dan bahwa peningkatan kemampuan untuk menggunakan sumber daya dan layanan informasi perusahaan di mana saja kapan saja akan menjadi tren dominan untuk sisa dekade.
Transmisi data dan persyaratan kapasitas jaringan perubahan penting dalam cara organisasi melakukan bisnis dan memproses informasi telah didorong oleh perubahan dalam teknologi jaringan dan pada saat yang sama telah mendorong perubahan tersebut. Sulit untuk memisahkan ayam dan telur di bidang ini. Demikian pula, penggunaan internet oleh bisnis dan individu mencerminkan ketergantungan siklus ini. Ketersediaan layanan berbasis gambar baru di internet, yaitu web, telah mengakibatkan peningkatan jumlah pengguna dan volume lalu lintas yang dihasilkan oleh setiap pengguna. Hal ini, pada gilirannya, telah mengakibatkan kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi internet. Di sisi lain, hanya peningkatan kecepatan yang membuat penggunaan aplikasi berbasis web cocok untuk pengguna akhir. Survei yang dilaksanakan dimulai dengan kebutuhan akan LAN berkecepatan tinggi di lingkungan bisnis, karena kebutuhan ini muncul lebih dulu dan memaksa laju pengembangan jaringan. Kemudian survei One Business. Hasil survei menawarkan perubahan elektronik komersial pada persyaratan jaringan. Munculnya LAN berkecepatan tinggi komputer pribadi dan komputer micro workstation mulai mencapai penerimaan luas dalam komputasi bisnis di awal 1980-an dan sekarang hampir mencapai status telepon. Alat penting untuk pekerja kantoran. Sampai saat ini, LAN kantor menyediakan dasar layanan konektivitas, menghubungkan komputer pribadi dan terminal ke mainframe dan sistem kelas menengah yang menjalankan aplikasi perusahaan, dan menyediakan kelompok kerja konektivitas di tingkat departemen atau divisi. Dalam kedua kasus, pola lalu lintas relatif ringan, dengan penekanan pada transfer file dan surat elektronik. NSLAN yang tersedia untuk jenis beban kerja ini, terutama Ethernet dan token cincin, sangat cocok untuk lingkungan ini dalam 20 tahun terakhir. Dua tren signifikan mengubah peran komputer pribadi dan oleh karena itu persyaratan pada LAN. 1. Kecepatan dan kekuatan komputasi komputer pribadi terus dinikmati pertumbuhan eksplosif. Platform yang lebih kuat ini mendukung grafis yang intensif aplikasi dan antarmuka pengguna grafis yang lebih rumit ke sistem operasi. 2. Organisasi Sistem Informasi Manajemen telah mengakui LAN sebagai platform komputasi yang layak dan penting, menghasilkan fokus pada komputasi jaringan. Tren ini dimulai dengan komputasi klien, server, yang telah menjadi arsitektur yang dominan di lingkungan bisnis dan lebih banyak lagi tren intranet yang berfokus pada web baru-baru ini. Kedua pendekatan ini melibatkan transfer yang sering dari volume data yang berpotensi besar dalam orientasi transaksi lingkungan. Efek dari tren ini adalah meningkatkan volume data yang akan ditangani melalui LAN dan karena aplikasi lebih interaktif untuk mengurangi penundaan transfer data. Generasi sebelumnya dari Ethernet 10 Mbps dan 16 Mbps cincin token sama sekali tidak sesuai dengan tugas untuk mendukung persyaratan ini. Berikut ini adalah contoh persyaratan yang memerlukan LAN berkecepatan lebih tinggi. Server farm terpusat dalam banyak aplikasi, ada kebutuhan untuk pengguna atau klien. Sistem untuk dapat menarik sejumlah besar data dari beberapa server terpusat yang disebut server farm. Contohnya adalah operasi penerbitan warna, di mana server biasanya berisi puluhan gigabyte data gambar yang harus diunduh ke stasiun kerja pencitraan. Sebagai kine.
Kerja server sendiri telah meningkat, kemacetan telah bergeser ke jaringan. Power Work Groups. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari sejumlah kecil pengguna yang bekerja sama yang perlu menggambar file data besar di seluruh jaringan. Contohnya adalah grup pengembangan perangkat lunak yang menjalankan tes pada perangkat lunak baru versi, atau perusahaan desain berbantuan komputer (CAD) yang secara teratur menjalankan simulasi desain baru. Dalam kasus seperti itu, sejumlah besar data didistribusikan ke beberapa workstation, diproses, dan diperbarui dengan kecepatan sangat tinggi untuk beberapa iterasi. Tulang punggung lokal berkecepatan tinggi, seiring pertumbuhan permintaan pemrosesan, LAN berkembang biak di lokasi, dan interkoneksi berkecepatan tinggi diperlukan. Kebutuhan jaringan area luas perusahaan baru-baru ini pada awal 1990-an adalah penekanan di banyak organisasi pada model pemrosesan data terpusat. Di sebuah lingkungan khas, mungkin ada fasilitas komputasi yang signifikan di beberapa regional kantor, terdiri dari mainframe atau sistem midrange yang dilengkapi dengan baik. Fasilitas terpusat ini dapat menangani sebagian besar aplikasi perusahaan, termasuk keuangan dasar, akuntansi, dan program personalia, serta banyak aplikasi khusus bisnis. Kantor yang lebih kecil dan terpencil, misalnya cabang bank, dapat dilengkapi dengan terminal atau komputer pribadi dasar yang terhubung ke salah satu pusat regional di lingkungan yang berorientasi pada transaksi. Model ini mulai berubah pada awal 1990-an, dan perubahannya semakin cepat dari dulu. Banyak organisasi telah menyebarkan karyawan mereka menjadi beberapa kantor yang lebih kecil. Ada peningkatan penggunaan telecommuting. Yang paling penting, sifat struktur aplikasi telah berubah. Komputasi klien, server pertama, dan lebih banyak lagi baru-baru ini. Komputasi intranet secara mendasar telah merestrukturisasi organisasi lingkungan pemrosesan data. Sekarang ada lebih banyak ketergantungan pada komputer pribadi, workstation, dan server, dan jauh lebih sedikit penggunaan mainframe terpusat dan sistem kelas menengah. Selain itu, penyebaran grafis yang hampir universal antar muka pengguna ke desktop memungkinkan pengguna akhir untuk mengeksploitasi aplikasi grafis, multimedia, dan aplikasi intensif data lainnya. Selain itu, sebagian besar organisasi memerlukan akses ke internet. Ketika beberapa klik mouse dapat memicu volume data yang besar, pola lalu lintas menjadi lebih tidak terduga sementara rata-rata beban telah meningkat. Semua tren ini berarti bahwa lebih banyak data harus dipindahkan dari lokasi dan ke daerah yang luas. Sudah lama diterima bahwa dalam lingkungan bisnis yang khas, sekitar 80% dari lalu lintas tetap lokal dan sekitar 20% melintasi area yang luas, link. Tetapi aturan ini tidak lagi berlaku untuk sebagian besar perusahaan, dengan persentase usia lalu lintas yang lebih besar masuk ke lingkungan WAN. Pergeseran arus lalu lintas ini menempatkan beban yang lebih besar pada backbone LAN dan, tentu saja, pada fasilitas WAN yang digunakan oleh perusahaan. Jadi, seperti halnya di area lokal, perubahan pola lalu lintas data perusahaan mendorong penciptaan WAN berkecepatan tinggi. Elektronik digital, konversi yang cepat dari elektronik konsumen ke digital teknologi berdampak pada internet dan intranet perusahaan.
Sebagai gadget baru ini muncul dan berkembang biak, mereka secara dramatis meningkatkan jumlah lalu lintas gambar dan video yang dibawa oleh jaringan. Dua contoh penting dari tren ini adalah digital serbaguna disk, DVD, dan kamera digital. Dengan DVD yang luas, industri elektronik akhirnya menemukan pengganti yang dapat diterima untuk kaset sistem video rumah analog, VHS. DVD telah menggantikan kaset video yang digunakan dalam perekam kaset video, VCR, dan CD-ROM di komputer pribadi dan server. DVD mengambil video ke dalam era digital. Ini memberikan film dengan kualitas gambar yang mengungguli disk laser, dan itu dapat diakses secara acak seperti CD audio, yang juga dapat diputar oleh mesin DVD. Luas volume data dapat dijejalkan ke dalam disk. Dengan kapasitas penyimpanan DVD yang besar dan kualitas yang jelas, game PC telah menjadi perangkat lunak yang lebih realistis dan mendidik menggabungkan lebih banyak video. Mengikuti perkembangan ini adalah yang baru puncak lalu lintas melalui internet dan intranet perusahaan, karena materi ini dimasukkan ke dalam situs web. Pengembangan produk terkait adalah camcorder digital. Produk ini memudahkan individu dan perusahaan untuk membuat file video digital untuk ditempatkan di situs web perusahaan dan internet. Sekali lagi menambah beban lalu lintas. Konvergensi mengacu pada penggabungan telepon dan informasi yang sebelumnya berbeda teknologi dan pasar. Kita dapat memikirkan konvergensi ini dalam model 3 lapisan komunikasi perusahaan. Aplikasi ini dilihat oleh pengguna akhir bisnis. Konvergensi mengintegrasikan aplikasi. Komunikasi, seperti panggilan suara, telepon, pesan suara, email, dan pesan instan, dengan aplikasi bisnis, seperti kolaborasi kelompok kerja, manajemen hubungan pelanggan, dan lainnya fungsi back office. Dengan konvergensi, aplikasi menyediakan fitur yang menggabungkan suara, data, dan video secara mulus, teratur, dan bernilai tambah tata krama. Salah satu contohnya adalah pesan multimedia, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan antarmuka tunggal untuk mengakses pesan dari berbagai sumber, misalnya, pesan suara kantor, email kantor, pager, dan fax. Layanan perusahaan, pada tingkat ini, manajer berurusan dengan informasi jaringan dalam hal layanan yang disediakan untuk mendukung aplikasi. Manajer jaringan membutuhkan layanan desain, pemeliharaan, dan dukungan yang terkait dengan penyebaran fasilitas berbasis konvergensi. Juga pada tingkat ini, manajer jaringan berurusan dengan jaringan perusahaan sebagai sistem yang menyediakan fungsi. Seperti layanan manajemen dapat mencakup pengaturan skema autentikasi, kapasitas manajemen untuk berbagai pengguna, grup, dan aplikasi, dan penyediaan kos. Infrastruktur jaringan dan komunikasi terdiri dari link komunikasi, LAN, WAN, dan koneksi internet tersedia untuk perusahaan. Semakin infrastruktur jaringan perusahaan juga termasuk koneksi cloud pribadi dan atau publik ke pusat data yang menjadi host penyimpanan data volume tinggi dan layanan web.
Aspek kunci dari konvergensi di tingkat ini adalah kemampuan untuk membawa suara, gambar, dan video melalui jaringan yang awalnya dirancang untuk membawa lalu lintas data. Konvergensi infrastruktur telah juga terjadi untuk jaringan yang dirancang untuk lalu lintas suara. Sebagai contoh, video, gambar, teks, dan data secara rutin dikirimkan ke pengguna ponsel pintar melalui jaringan telepon seluler. Secara sederhana, konvergensi melibatkan pemindahan suara dalam infrastruktur data. Mengintegrasikan semua jaringan suara dan data di dalam organisasi pengguna ke dalam sebuah infrastruktur jaringan data tunggal, dan kemudian memperluasnya ke arena nirkabel. Dasar dari konvergensi ini adalah transmisi berbasis paket menggunakan Internet Protokol, IP. Konvergensi meningkatkan fungsi dan cakupan infrastruktur dan basis aplikasi. Bagian ini memperkenalkan model komunikasi sederhana, diilustrasikan oleh blok diagram pada gambar 1.3a. Tujuan mendasar dari sistem komunikasi adalah pertukaran data antara dua pihak. Gambar 1.3b menyajikan satu contoh khusus, yaitu komunikasi antara workstation dan server melalui jaringan telepon umum. Contoh lain adalah pertukaran sinyal suara antara dua telepon melalui jaringan yang sama. Berikut ini adalah elemen kunci dari model. Sumber perangkat ini menghasilkan data yang akan dikirim. Contohnya adalah telepon seluler dan komputer pribadi. Pemancar, biasanya, data yang dihasilkan oleh sistem sumber tidak ditransmisikan langsung dalam bentuk di mana mereka dihasilkan. Sebaliknya, pemancar mengubah dan mengkodekan informasi sedemikian rupa untuk menghasilkan sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui beberapa jenis sistem transmisi. Misalnya, modem mengambil aliran bit digital dari perangkat yang terpasang sebagai komputer pribadi dan mengubah aliran bit itu menjadi sinyal analog yang dapat ditangani oleh jaringan telepon. Sistem transmisi ini bisa berupa saluran transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan sumber dan tujuan penerima. Penerima menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat ditangani oleh perangkat tujuan. Untuk contoh, modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau saluran transmisi dan mengubahnya menjadi aliran bit digital. Destination mengambil data yang masuk dari receiver. Narasi sederhana ini menyembunyikan banyak kerumitan teknis. Untuk mendapatkan beberapa gagasan tentang ruang lingkup kompleksitas ini, tabel 1.1 mencantumkan beberapa tugas utama yang harus dilakukan dalam sistem komunikasi data. Daftarnya agak sewenang-menang, elemen dapat ditambahkan, item dalam daftar dapat digabungkan. Dan beberapa item mewakili beberapa tugas yang dilakukan pada tingkat sistem yang berbeda. Namun, daftar sebagaimana adanya menunjukkan ruang lingkup buku ini. Item pertama, pemanfaatan sistem transmisi, mengacu pada kebutuhan untuk membuat penggunaan fasilitas transmisi yang efisien yang biasanya digunakan bersama di antara sejumlah perangkat berkomunikasi. Berbagai teknik disebut sebagai multiplexing, digunakan untuk mengalokasikan total kapasitas media transmisi di antara sejumlah pengguna. Teknik pengendalian kemacetan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tidak kewalahan oleh permintaan yang berlebihan untuk pelayanan transmisi. Untuk berkomunikasi,
Perangkat harus berinteraksi dengan sistem transmisi. Semua bentuk komunikasi yang dibahas dalam buku ini bergantung pada penggunaan sinyal elektromagnetik ya. Disebarkan melalui media transmisi. Jadi, sekali antarmuka adalah didirikan, generasi sinyal diperlukan untuk komunikasi. Sifat-sifat dari sinyal, seperti bentuk dan intensitas, harus sedemikian rupa sehingga sinyal tersebut 1. Mampu disebarkan melalui sistem transmisi, dan 2. Diinterpretasikan sebagai data di penerima. Sinyal tidak hanya harus dihasilkan agar sesuai dengan persyaratan sistem transmisi dan penerima, tetapi juga harus ada beberapa bentuk sinkronisasi antara pemancar dan penerima. Penerima harus dapat menentukan ketika sinyal mulai tiba dan kapan berakhir. Itu juga harus tahu durasi setiap elemen sinyal. Di luar masalah dasar memutuskan sifat dan waktu sinyal, ada adalah berbagai persyaratan untuk komunikasi antara dua pihak yang mungkin dikumpulkan di bawah istilah manajemen pertukaran. Jika data akan dipertukarkan di keduanya arah selama periode waktu, kedua pihak harus bekerja sama. Misalnya untuk dua pihak untuk terlibat dalam percakapan telepon, satu pihak harus menghubungi nomor tersebut dari yang lain, menyebabkan sinyal yang dihasilkan yang menghasilkan dering yang disebut telepon. Pihak yang dipanggil menyelesaikan koneksi dengan mengangkat penerima. Untuk perangkat pemrosesan data, lebih banyak yang dibutuhkan daripada sekadar membuat koneksi. Yakin konvensi harus diputuskan. Konvensi ini mungkin mencakup apakah keduanya perangkat dapat mengirimkan secara bersamaan atau harus bergiliran, jumlah data yang akan dikirim pada satu waktu, format data, dan apa yang harus dilakukan jika kontingensi tertentu seperti sebagai kesalahan muncul. Dua item berikutnya mungkin telah dimasukkan dalam manajemen pertukaran, tetapi tampaknya cukup penting untuk dicantumkan secara terpisah. Dalam semua sistem komunikasi, ada potensi kesalahan. Sinyal yang ditransmisikan terdistorsi sampai batas tertentu sebelum mencapai tujuan mereka. Deteksi dan koreksi kesalahan diperlukan dalam keadaan di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi. Hal ini biasanya terjadi pada sistem pemrosesan data. Misalnya, dalam mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Itu adalah sama sekali tidak dapat diterima karena konten file diubah secara tidak sengaja. Mengalir kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa sumber tidak membanjiri tujuan dengan mengirim data lebih cepat daripada yang dapat diproses dan diserap. Berikutnya adalah konsep pengalamatan dan perutean yang terkait tetapi berbeda. Kapan lebih dari dua perangkat berbagi fasilitas transmisi, sistem sumber harus menunjukkan identitas tujuan yang dituju. Sistem transmisi harus memastikan bahwa sistem tujuan, dan hanya sistem itu, yang menerima data. Lebih lanjut, sistem transmisi itu sendiri mungkin merupakan jaringan yang melaluinya berbagai jalur dapat diambil. Rute tertentu melalui jaringan ini harus dipilih. Pemulihan adalah konsep yang berbeda dari koreksi kesalahan. Teknik pemulihan diperlukan dalam situasi di mana pertukaran informasi, seperti database transaksi atau transfer file,
terganggu karena kesalahan di suatu tempat di sistem. Tujuannya adalah untuk dapat melanjutkan aktivitas pada titik gangguan atau pada saat setidaknya untuk mengembalikan keadaan sistem yang terlibat ke kondisi sebelum dimulainya pertukaran. Format pesan harus dilakukan dengan kesepakatan antara dua pihak untuk bentuk data yang akan dipertukarkan atau ditransmisikan, seperti kode biner untuk karakter. Seringkali penting untuk memberikan beberapa ukuran keamanan dalam data sistem komunikasi. Pengirim data mungkin ingin diyakinkan bahwa hanya penerima yang dituju benar-benar menerima data. Dan penerima data mungkin ingin yakinlah bahwa data yang diterima tidak diubah dalam perjalanan dan bahwa data tersebut sebenarnya berasal dari pengirim yang dimaksud. Akhirnya, fasilitas komunikasi data adalah sistem yang kompleks yang tidak dapat membuat atau berjalan sendiri. Kemampuan manajemen jaringan diperlukan untuk mengkonfigurasi sistem, memantau statusnya, bereaksi terhadap kegagalan dan kelebihan beban, dan merencanakan masa depan dengan cerdas pertumbuhan. Jadi, kita telah beralih dari ide sederhana tentang komunikasi data antara sumber dan tujuan ke daftar tugas komunikasi data yang agak berat. Di dalam buku ini, kami menguraikan daftar tugas ini untuk menggambarkan dan mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dapat diklasifikasikan dalam komunikasi data dan komputer. 1.3 Komunikasi data. Model komunikasi data untuk mendapatkan beberapa rasa. Untuk fokus bagian 2, gambar 1.4 memberikan perspektif baru pada model komunikasi. Gambar 1.3a. Kami menelusuri detail gambar ini menggunakan surat elektronik sebagai contoh. Misalkan perangkat input dan pemancar adalah komponen personal komputer. Pengguna PC ingin mengirim pesan M ke pengguna lain. Pengguna mengaktifkan paket surat elektronik pada PC dan memasukkan pesan melalui papan kunci perangkat input. String karakter secara singkat buffer di memori utama. Kita dapat melihatnya sebagai UR. Utan bit G dalam memori. Komputer pribadi terhubung ke beberapa media transmisi, seperti jaringan area lokal, saluran pelanggan digital, atau koneksi nirkabel, oleh perangkat I/O, pemancar. Seperti jaringan lokal transceiver atau modem DSL. Data input ditransfer ke pemancar sebagai urutan pergeseran tegangan G. T mewakili bit pada beberapa bus komunikasi atau kabel. Pemancar terhubung langsung ke media dan mengubah aliran masuk G. T menjadi sinyal S. T yang cocok untuk transmisi. Alternatif tertentu akan dijelaskan pada bab 5. Sinyal yang ditransmisikan ST yang disajikan ke media tunduk pada sejumlah gangguan dibahas dalam bab 3 sebelum mencapai penerima. Dengan demikian, yang diterima sinyal R, T mungkin berbeda dari ST. Penerima akan mencoba memperkirakan S, T asli berdasarkan R, T dan pengetahuannya tentang medium, menghasilkan urutan bit GT. Bit-bit ini dikirim ke komputer pribadi keluaran, di mana mereka dibuffer secara singkat dalam memori sebagai blok bit G. Dalam banyak kasus, sistem tujuan akan mencoba untuk menentukan apakah kesalahan telah terjadi dan, jika demikian,
bekerja sama dengan sistem sumber untuk akhirnya mendapatkan blok data yang lengkap dan bebas kesalahan. Data ini kemudian dikirim ke pengguna melalui perangkat output seperti printer atau layar. Pesan M seperti yang dilihat oleh pengguna biasanya akan menjadi salinan persis dari pesan asli M. Sekarang pertimbangkan percakapan telepon. Dalam hal ini masukan ke telepon adalah pesan M berupa gelombang suara. Gelombang suara diubah oleh telepon menjadi sinyal listrik dengan frekuensi yang sama. Sinyal-sinyal ini ditransmisikan tanpa modifikasi melalui saluran telepon. Oleh karena itu sinyal input G, T, dan sinyal yang ditransmisikan S, T identik. Sinyal ST akan mengalami beberapa distorsi di atas medium, sehingga R, T tidak akan identik dengan ST. Namun demikian, sinyal R, T diubah kembali menjadi gelombang suara tanpa upaya koreksi atau peningkatan kualitas sinyal. Jadi, M bukan replika eksak dari M, namun yang diterima pesan suara umumnya dapat dipahami oleh pendengar. Pembahasan sejauh ini tidak menyentuh aspek kunci lain dari komunikasi data, termasuk teknik kontrol data link untuk mengontrol aliran data dan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, dan teknik multiplexing untuk transmisi efisiensi. Transmisi informasi blok bangunan dasar dari setiap infrastruktur jaringan perusahaan adalah transmisi garis. Banyak detail teknis tentang bagaimana informasi dikodekan dan ditransmisikan melintasi garis tidak menarik bagi manajer bisnis. Manajer prihatin dengan apakah fasilitas tertentu menyediakan kapasitas yang diperlukan, dengan keandalan yang dapat diterima, dengan biaya minimum. Namun, ada aspek tertentu dari teknologi transmisi yang harus dipahami oleh seorang manajer untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan membuat keputusan yang terinformasi. Salah satu pilihan dasar yang dihadapi pengguna bisnis adalah media transmisi. Untuk digunakan di dalam tempat bisnis, pilihan ini umumnya sepenuhnya tergantung pada bisnis. Untuk komunikasi jarak jauh, pilihannya umumnya tetapi tidak selalu dilakukan oleh pengangkut jarak jauh. Dalam kedua kasus, perubahan teknologi sangat cepat mengubah campuran media yang digunakan. Dari catatan khusus adalah transmisi serat optik dan transmisi nirkabel, misalnya komunikasi satelit dan seluler. Kedua media ini sekarang mendorong evolusi transmisi komunikasi data. Ketersediaan sirkuit komunikasi serat optik yang terus meningkat adalah membuat kapasitas saluran menjadi sumber daya yang hampir gratis. Sejak awal 1980-an, pertumbuhan pasar untuk sistem transmisi serat optik tanpa preseden. Selama 10 tahun terakhir, biaya transmisi serat optik telah turun lebih dari satu urutan besarnya. Dan kapasitas sistem tersebut telah tumbuh hampir sama cepatnya sebuah tarif. Hampir semua saluran komunikasi telepon jarak jauh di dalam Amerika Serikat dan tautan kecepatan tertinggi di internet terdiri dari kabel serat optik. Karena kapasitasnya yang tinggi dan karakteristik keamanannya, serat sulit disadap. Itu menjadi semakin banyak digunakan di dalam gedung perkantoran dan jaringan area lokal untuk membawa beban pertumbuhan informasi bisnis. Penyebaran penggunaan serat optik kabel juga memacu kemajuan dalam teknologi switching komunikasi dan arsitektur manajemen jaringan. Meningkatnya penggunaan media kedua, transmisi nirkabel,
adalah hasilnya tren menuju telekomunikasi pribadi universal dan akses universal untuk komunikasi. Konsep pertama mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem komunikasi apapun kapan saja di mana saja, idealnya secara global. NS kedua mengacu pada kemampuan untuk menggunakan perangkat komputasi pilihan seseorang dalam berbagai macam lingkungan untuk terhubung ke layanan informasi, misalnya memiliki laptop, ponsel pintar, atau tablet yang akan bekerja sama baiknya di kantor, di jalan, dan di pesa. Watt, bus, atau kereta api. Saat ini, kedua konsep tersebut dimasukkan di bawah dorongan bisnis untuk mendukung mobilitas. LAN nirkabel telah menjadi komponen umum dari jaringan hadiah masuk serta jaringan kantor kecil, kantor rumahan, dan telepon pintar dan tablet dengan kemampuan nirkabel dengan cepat menjadi pengguna bisnis utama perangkat komunikasi. Mobilitas memiliki potensi untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi di semua tingkat bisnis, pribadi, kelompok kerja, dan seluruh perusahaan. Ini memberikan alasan yang menarik untuk investasi bisnis lebih lanjut dalam teknologi nirkabel. Terlepas dari pertumbuhan kapasitas dan penurunan biaya fasilitas transmisi, layanan transmisi tetap menjadi komponen komunikasi yang paling mahal. Anggaran untuk sebagian besar bisnis. Dengan demikian, manajer perlu menyadari teknik yang meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas tersebut. Dua pendekatan utama untuk efisiensi yang lebih besar adalah multiplexing dan kompresi. Multiplexing mengacu pada kemampuan sejumlah perangkat untuk berbagi fasilitas transmisi. Jika setiap perangkat membutuhkan fasilitas hanya sebagian kecil dari waktu, maka pengaturan berbagi memungkinkan biaya fasilitas yang akan tersebar di banyak pengguna. Kompresi, seperti namanya, melibatkan pemerasan data ke bawah sehingga transmisi berkapasitas lebih rendah dan lebih murah fasilitas dapat digunakan untuk memenuhi permintaan tertentu. Kedua teknik ini muncul secara terpisah dan dalam kombinasi dalam beberapa jenis peralatan komunikasi. NS Manager perlu memahami teknologi ini untuk menilai kesesuaian dan efektivitas biaya dari berbagai produk di pasar. Transmisi dan media transmisi informasi dapat dikomunikasikan dengan mengubahnya menjadi sinyal elektromagnetik dan mentransmisikan sinyal itu melalui beberapa media, seperti saluran telepon tuatit perir. Media transmisi yang paling umum digunakan adalah saluran tuatit peir, kabel koaksikal, kabel serat optik, dan terestrial dan gelombang mikrosatelit. Kecepatan data yang dapat dicapai dan tingkat kesalahan dapat terjadi tergantung pada sifat sinyal dan jenis media. Bab 3 dan 4 memeriksa sifat signifikan dari sinyal elektromagnetik dan membandingkan berbagai media transmisi dalam hal biaya, kinerja, dan aplikasi. Teknik komunikasi transmisi informasi melalui media transmisi melibatkan lebih dari sekedar memasukkan sinyal pada media. Teknik yang digunakan untuk mengkodekan informasi menjadi sinyal elektromagnetik harus ditentukan. Ada berbagai cara di mana pengkodean dapat dilakukan, dan pilihan mempengaruhi kinerja dan keandalan. Selanjutnya,
Transmisi yang berhasil informasi melibatkan tingkat kerjasama yang tinggi antara berbagai komponen. Antarmuka antara perangkat dan media transmisi harus disepakati pada beberapa cara untuk mengendalikan arus informasi dan memulihkan dari kehilangannya atau korupsi harus digunakan. Fungsi terakhir ini dilakukan oleh protokol kontrol tautan data. Efisiensi transmisi biaya utama dalam setiap komputer, fasilitas komunikasi adalah biaya transmisi. Karena itu, penting untuk memaksimalkan jumlah informasi yang dapat dibawa melalui sumber daya tertentu atau sebagai alternatif. Untuk meminimalkan kapasitas transmisi yang diperlukan untuk memenuhi komunikasi informasi yang diberikan persyaratan. Dua cara untuk mencapai tujuan ini adalah multiplexing dan kompresi. Kedua teknik dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi. 1.4 Jaringan secara global. Jumlah pengguna internet diperkirakan akan meningkat dari sekitar 2 miliar pada tahun 2011 menjadi 3 miliar pengguna pada tahun 2016. Angka ini sebenarnya menyesatkan. Karena pengguna akhir tunggal mungkin memiliki beberapa jenis perangkat. Perkiraan untuk tahun 2016 adalah akan ada lebih dari 20 miliar perangkat jaringan tetap dan seluler serta koneksi mesin ke mesin, naik dari sekitar 7 miliar perangkat pada tahun 2011. Peningkatan jumlah perangkat pengguna, terutama perangkat broadband, memengaruhi volume lalu lintas dalam beberapa cara. Ini memungkinkan pengguna untuk terus mengkonsumsi jaringan kapasitas, serta menggunakan kapasitas pada beberapa perangkat secara bersamaan. Juga, perangkat broadband yang berbeda memungkinkan aplikasi yang berbeda, yang mungkin memiliki kemampuan pembangkitan lalu lintas yang lebih besar. Hasilnya adalah total lalu lintas tahunan yang dihasilkan melalui internet dan jaringan berbasis IP lainnya diperkirakan akan meningkat dari 372 exabytes, 372 tanda kali 260 byte, hingga 1,3 zettabytes, 1,3 tanda kali 270 byte pada tahun 2016 CISC 12A. Permintaan lalu lintas ini membebankan persyaratan kinerja yang kaku pada komunikasi protokol yang dipertinjau di bab 2 dan pada komunikasi dan jaringan komputer. Salah satu jenis jaringan yang sudah menjadi hal yang lumrah adalah jaringan area lokal. Memang, LAN dapat ditemukan di hampir semua gedung perkantoran menengah dan besar. LAN, terutama LAN Wi-Fi, juga semakin banyak digunakan untuk kantor kecil dan rumah jaringan. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan kekuatan perangkat komputasi, demikian pula jumlah dan kapasitas LAN yang ditemukan di jaringan bisnis. Pengembangan dari standar yang diakui secara internasional untuk LAN telah memberikan kontribusi untuk proliferasi mereka di perusahaan. Meskipun Ethernet telah muncul sebagai arsitektur LAN yang dominan, manajer bisnis masih memiliki pilihan untuk membuat tentang kecepatan transmisi, mulai dari 100 megabit per detik hingga 100 gigabit per detik, dan sejauh mana LAN kabel dan nirkabel akan digabungkan dalam jaringan perusahaan.
menghubungkan dan mengelola koleksi beragam jaringan area lokal dan perangkat komputasi dalam jaringan bisnis saat ini menghadirkan tantangan berkelanjutan bagi para profesional jaringan. Kebutuhan bisnis akan jaringan yang kuat untuk mendukung suara, data, gambar, dan video lalu lintas tidak terbatas pada satu gedung perkantoran atau LAN hari ini. Itu adalah kebutuhan komunikasi perusahaan yang luas. Kemajuan dalam sakelar LAN dan data lainnya teknologi komunikasi telah menyebabkan jaringan area lokal sangat meningkat kapasitas transmisi dan konsep integrasi. Integrasi artinya peralatan komunikasi dan jaringan dapat menangani secara bersamaan dengan suara, data, gambar, bahkan video. Dengan demikian, memo atau laporan dapat disertai dengan suara komentar, grafik presentasi, dan mungkin bahkan pengenalan video singkat, demonstrasi, atau ringkasan. Layanan gambar dan video yang berkinerja memadai dalam LAN sering memaksakan tuntutan besar pada transmisi jaringan area luas dan bisa mahal. Selain itu, karena LAN ada di mana-mana dan sebagai transmisinya kenaikan tarif, kebutuhan jaringan perusahaan untuk mendukung interkoneksi antar wilayah yang tersebar secara geografis meningkat. Hal ini, pada gilirannya, telah memaksa bisnis meningkatkan transmisi jaringan area luas dan kapasitas switching. Untungnya, kapasitas besar dan terus meningkat dari layanan transmisi serat optik dan nirkabel menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data bisnis ini. Namun, perkembangan sistem switching yang mampu merespons peningkatan kapasitas tautan transmisi dan lalu lintas komunikasi bisnis persyaratan merupakan tantangan berkelanjutan yang belum ditaklukkan. Peluang bagi bisnis untuk menggunakan jaringan perusahaannya sebagai alat kompetitif yang agresif dan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya hebat. Ketika manajer bisnis memahami teknologi ini, mereka dapat menangani secara efektif dengan vendor peralatan komunikasi data dan penyedia layanan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Di sisa bagian ini, kami memberikan gambaran singkat tentang berbagai jaringan kerja. Bagian 3 dan 4 membahas topik ini secara mendalam. Jaringan area luas. Jaringan area luas umumnya mencakup area geografis yang luas. Mereka sering membutuhkan penyeberangan jalan umum dan biasanya mengandalkan setidaknya sebagian pada sirkuit disediakan oleh satu atau lebih operator umum, perusahaan yang menawarkan komunikasi pelayanan kepada masyarakat umum. Biasanya, WAN terdiri dari sejumlah node switching yang saling terhubung. Sebuah transmisi dari satu perangkat dirutekan melalui node internal ini ke perangkat tujuan yang ditentukan. Node ini, termasuk node batas, tidak peduli dengan isi data, melainkan tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas switching yang akan memindahkan data dari node ke node sampai mereka mencapai tujuan mereka. Secara tradisional, WAN telah diimplementasikan menggunakan salah satu dari dua teknologi, sirkuit switching dan paket switching. Selanjutnya, frame relay dan jaringan ATM mengambil peran utama. Sementara ATM dan sampai batas tertentu frame relay masih banyak digunakan, penggunaannya secara bertahap digantikan oleh layanan berbasis gigabit teknologi Ethernet dan protokol internet. Sirkuit switching. Dalam jaringan sirkuit switching, komunikasi khusus jalur dibuat antara dua stasiun melalui node jaringan.
Itu jalur adalah urutan terhubung link fisik antara node. Pada setiap tautan, saluran logis didedikasikan untuk koneksi. Data yang dihasilkan oleh stasiun sumber adalah ditransmisikan sepanjang jalur khusus secepat mungkin. Di setiap node, masuk data dialihkan atau dialihkan ke saluran keluar yang sesuai tanpa penundaan. NS contoh paling umum dari sirkuit switching adalah jaringan telepon. Paket switching dalam jaringan paket switching tidak perlu mendedikasikan kapasitas transmisi sepanjang jalur melalui jaringan. Sebaliknya, data dikirim dalam urutan potongan kecil yang disebut paket. Setiap paket dilewatkan melalui jaringan dari node ke node sepanjang beberapa jalur yang mengarah dari sumber ke tujuan. Pada setiap node, seluruh paket diterima, disimpan sebentar, dan kemudian ditransmisikan ke simpul berikutnya. Jaringan paket switching biasanya digunakan untuk terminal ke komputer dan komunikasi antar komputer. Frame Relay Packet Switching D. Dikembangkan pada saat digital jarak jauh. Fasilitas transmisi menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif tinggi dibandingkan dengan hari ini fasilitas. Akibatnya, ada sejumlah besar overhead yang dibangun ke dalam skema paket switching untuk mengkompensasi kesalahan. Overhead termasuk bit tambahan ditambahkan ke setiap paket untuk memperkenalkan redundansi dan pemrosesan tambahan di akhir stasiun dan node switching perantara untuk mendeteksi dan memulihkan dari kesalahan. Dengan sistem telekomunikasi modern berkecepatan tinggi, overhead ini tidak perlu dan kontraproduktif. Itu tidak perlu karena tingkat kesalahannya telah diturunkan secara dramatis dan kesalahan yang tersisa dapat dengan mudah ditangkap. Pada akhirnya sistem dengan logika yang beroperasi di atas level logika paket switching. Dia kontraproduktif karena overhead yang terlibat menyerap sebagian besar dari kapasitas tinggi yang disediakan oleh jaringan. Frame relay dikembangkan untuk memanfaatkan kecepatan data yang tinggi dan rendah ini tingkat kesalahan. Sedangkan jaringan paket switching asli dirancang dengan kecepatan data ke pengguna akhir sekitar 64 kilobit per detik. Jaringan frame relay dirancang untuk beroperasi secara efisien pada kecepatan data pengguna hingga 2 megabit per detik. Kunci untuk mencapai ini kecepatan data yang tinggi adalah untuk menghapus sebagian besar overhead yang terlibat dengan kontrol kesalahan. Mode transfer ATM asinkronus, kadang-kadang disebut sebagai relay cell, merupakan puncak dari perkembangan sirkuit switching dan paket switching. ATM bisa dipandang sebagai evolusi dari frame relay. Perbedaan yang paling jelas antara frame relay dan ATM adalah frame relay yang menggunakan paket panjang variabel, yang disebut frame, dan ATM menggunakan paket dengan panjang tetap, yang disebut cell. Seperti halnya frame relay, ATM menyediakan sedikit overhead untuk kontrol kesalahan. Tergantung pada keandalan yang melekat dari sistem transmisi dan pada lapisan logika yang lebih tinggi di sistem akhir untuk menangkap dan memperbaiki kesalahan. Dengan menggunakan panjang paket tetap, overhead pemrosesan berkurang bahkan lebih jauh untuk ATM dibandingkan dengan frame relay. Hasilnya adalah ATM yang dirancang untuk bekerja di kisaran 10S dan 100S BEPS, dan dalam kisaran GBEPS.
ATM juga dapat dilihat sebagai evolusi dari sirkuit switching. Dengan sirkuit switching, hanya sirkuit kecepatan data tetap yang tersedia untuk sistem akhir. ATM memungkinkan definisi beberapa saluran virtual dengan kecepatan data yang dinamis ditentukan pada saat saluran virtual dibuat. Dengan menggunakan sel kecil berukuran tetap, ATM sangat efisien sehingga dapat menawarkan saluran kecepatan data konstan meskipun itu menggunakan teknik paket switching. Dengan demikian, ATM memperluas switching sirkuit untuk memungkinkan beberapa saluran dengan kecepatan data pada setiap saluran diatur secara dinamis sesuai permintaan. Jaringan area lokal seperti halnya WAN. LAN adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat dan menyediakan sarana untuk pertukaran informasi di antara perangkat tersebut. Ada beberapa perbedaan utama antara LAN dan WAN. 1. Ruang lingkup LAN kecil, biasanya satu bangunan atau sekelompok bangunan. Perbedaan dalam lingkup geografis ini menyebabkan solusi teknis yang berbeda. 2. Biasanya LAN dimiliki oleh organisasi yang sama yang memiliki perangkat yang terpasang. Untuk WAN, ini jarang terjadi, atau setidaknya sebagian besar aset jaringan tidak dimiliki. Ini memiliki dua implikasi. Pertama, harus berhati-hati dalam memilih LAN. Karena mungkin ada investasi modal yang besar, dibandingkan dengan dialab atau biaya sewa untuk WAN, untuk pembelian dan pemeliharaan. Kedua, tanggung jawab manajemen jaringan untuk LAN hanya berada pada pengguna. 3. Kecepatan data internal LAN biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan WAN. LAN datang dalam sejumlah konfigurasi yang berbeda. Yang paling umum adalah switch LAN dan LAN nirkabel. Switch LAN yang paling umum adalah switch Ethernet LAN, yang dapat terdiri dari satu sakelar dengan sejumlah yang terpasang perangkat, atau sejumlah sakelar yang saling berhubungan. Jenis nirkabel yang paling umum LAN adalah LAN Wi-Fi. Jaringan nirkabel seperti yang baru saja disebutkan, LAN nirkabel banyak digunakan di lingkungan bisnis. Teknologi nirkabel juga umum untuk jaringan suara dan data area luas. Jaringan nirkabel memberikan keuntungan di bidang mobilitas dan kemudahan instalasi dan konfigurasi. Internet asal-usul Internet berkembang dari ARPANET yang dikembangkan pada tahun 1969 oleh Advanced Research Projects Agency, ARPA, dari Departemen Pertahanan AS. Itu adalah jaringan paket switching operasional pertama. ARPANET mulai beroperasi di 4 lokasi. Saat ini jumlah host mencapai ratusan juta, jumlah pengguna dalam miliaran, dan jumlah negara yang berpartisipasi mendekati 200. Jumlah koneksi ke internet terus tumbuh secara eksponensial. Jaringannya sangat sukses. Hingga ARPA menerapkan paket switching yang sama teknologi komunikasi radio taktis, paket radio, dan komunikasi satelit, SATNET. Karena ketiga jaringan itu beroperasi di tempat yang sangat berbeda lingkungan komunikasi, nilai yang sesuai untuk parameter tertentu, seperti sebagai ukuran paket maksimum, berbeda dalam setiap kasus.
Menghadapi dilema mengintegrasikan jaringan ini, Finn Cerf dan Bob Kahn dari ARPA mengembangkan metode dan protokol untuk internet working, yaitu berkomunikasi melintasi jaringan yang berubah-ubah, multiple, dan paket switched. Mereka menerbitkan makalah yang sangat berpengaruh pada bulan Mei tahun 1974, CERF 74, menguraikan pendekatan mereka terhadap protokol kontrol transmisi. NS proposal disempurnakan dan detail diisi oleh komunitas ARPANET. Dengan mayor kontribusi dari peserta dari jaringan Eropa akhirnya mengarah ke protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, yang pada gilirannya membentuk dasar untuk apa yang akhirnya menjadi rangkaian protokol TCP/IP. Ini memberikan dasar untuk internet. Elemen kunci gambar 1.5 mengilustrasikan elemen kunci yang membentuk internet. Tujuan dari internet, tentu saja, adalah untuk menghubungkan sistem akhir, yang disebut host. Ini termasuk PC, workstation, server, mainframe, dan sebagainya. Sebagian besar host yang menggunakan internet terhubung ke jaringan, seperti jaringan area lokal atau jaringan area luas, lemah. Jaringan ini pada gilirannya dihubungkan oleh router. Setiap router terhubung ke dua atau lebih jaringan. Beberapa host, seperti mainframe atau server, terhubung secara langsung ke router daripada melalui jaringan. Pada dasarnya, internet beroperasi sebagai berikut. Sebuah host dapat mengirim data ke yang lain host di mana saja di internet. Host sumber memecah data yang akan dikirim ke urutan paket, yang disebut IP datagram atau paket IP. Setiap paket termasuk alamat numerik unik dari host tujuan. Alamat ini disebut sebagai IP alamat, karena alamat tersebut dibawa dalam sebuah paket IP. Berdasarkan tujuan ini alamat, setiap paket berjalan melalui serangkaian router dan jaringan dari sumber ke tujuan. Setiap router, saat menerima sebuah paket, membuat keputusan routing dan meneruskan paket sepanjang perjalanannya ke tujuan. Arsitektur internet saat ini terdiri dari ribuan jaringan hierarkis yang tumpang tindih. Karena itu, tidak praktis untuk mencoba deskripsi rinci tentang yang tepat arsitektur atau topologi internet. Namun, gambaran umum tentang karakteristik umum dapat dibuat. Gambar 1.6 merangkum terminologi. Elemen kunci dari internet adalah kumpulan host yang melekat padanya. Sederhananya, tuan rumah adalah komputer. Saat ini, komputer datang dalam berbagai bentuk, termasuk ponsel dan bahkan mobil. Semua formulir ini dapat menjadi host di internet. Tuan rumah terkadang dikelompokkan bersama dalam LAN. Ini adalah konfigurasi tipikal dalam lingkungan perusahaan. Host individu dan LAN terhubung ke penyedia layanan internet, ISP, melalui titik kehadiran, POP. Koneksi dibuat dalam serangkaian langkah dimulai dengan peralatan tempat pelanggan, CPE. CPE adalah peralatan komunikasi yang terletak di lokasi dengan tuan rumah. Gambar 1.6 kantor pusat, CO, tempat di mana perusahaan telepon mengakhiri saluran pelanggan dan menemukan peralatan switching untuk menghubungkan saluran tersebut dengan jaringan lain. Peralatan tempat pelanggan, CPE. Perangkat telekomunikasi yang terletak di tempat pelanggan, lokasi fisik daripada di tempat penyedia atau di antaranya. Handset telepon, modem, decoder TV kabel.
dan router saluran pelanggan digital adalah contohnya. Secara historis, istilah ini mengacu pada peralatan yang ditempatkan di ujung saluran telepon pelanggan dan biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon. Hari ini, hampir semua peralatan pengguna akhir dapat disebut peralatan tempat pelanggan dan dapat dimiliki oleh pelanggan atau oleh penyedia. Penyedia layanan internet, ISP, sebuah perusahaan yang menyediakan perusahaan atau individu lain dengan akses ke atau kehadiran di internet. Sebuah ISP memiliki peralatan dan akses jalur telekomunikasi yang diperlukan untuk memiliki POP di internet untuk wilayah geografis yang dilayani. ISP yang lebih besar memiliki jalur sewa berkecepatan tinggi sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada penyelenggara telekomunikasi dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Titik akses jaringan, NAP di Amerika Serikat. Titik akses jaringan, NAP, adalah salah satu dari beberapa titik interkoneksi internet utama yang berfungsi untuk mengikat semua ISP bersama-sama. Awalnya, 4 NAP di New York, Washington, D.C., Chicago, dan San Francisco dibuat dan didukung oleh National Science Foundation sebagai bagian dari transisi dari internet asli yang dibiayai pemerintah AS menjadi internet yang dioperasikan secara komersial. Sejak saat itu, beberapa NAP baru telah tiba, termasuk situs MyWest.wo. ERCOM di San Jose, California, dan ICS Network System Timur Besar. RAN menyediakan fasilitas switching utama yang melayani publik secara umum. Perusahaan mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas RAN. Banyak lalu lintas internet ditangani tanpa melibatkan NAP, menggunakan pengaturan piring dan interkoneksi dalam wilayah geografis. Penyedia layanan jaringan, NSP, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan tulang punggung ke penyedia layanan internet. Biasanya, ISP terhubung di titik yang disebut pertukaran internet, IX ke ISP regional yang pada gilirannya terhubung ke tulang punggung NSP. Titik kehadiran, POP, situs yang memiliki kumpulan perangkat telekomunikasi, biasanya mengacu pada ISP atau perusahaan telepon situs. ISP POP adalah tepi jaringan ISP. Koneksi dari pengguna diterima dan diautentikasi di sini. Penyedia akses internet dapat mengoperasikan beberapa POP yang didistribusikan di seluruh wilayah operasinya untuk meningkatkan kemungkinan bahwa pelanggan mereka akan dapat mencapai satu dengan panggilan telepon lokal. Terbesar ISP nasional memiliki POP di seluruh negeri. Data Transmission and Network Capacity Requirements Convergence untuk sejumlah pengguna rumahan, CPE secara tradisional merupakan modem 56 kbps. Ini cukup untuk email dan layanan terkait tetapi marginal untuk grafis intensif berselancar web. Penawaran CPE hari ini memberikan kapasitas yang lebih besar dan layanan yang terjamin dalam beberapa kasus. Contoh teknologi akses ini termasuk DSL, modem kabel, nirkabel terestrial, dan satelit. Pengguna yang terhubung ke internet melalui bekerja sering menggunakan workstation atau PC yang terhubung ke LAN milik majikan mereka, yang pada gilirannya terhubung melalui batang organisasi bersama ke ISP.
Dalam kasus-kasus ini sirkuit bersama sering merupakan koneksi T1 1,544 megabit per detik. Sedangkan untuk organisasi yang sangat besar koneksi T3 44.736 megabit per detik kadang-kadang ditemukan. Atau LAN organisasi dapat dihubungkan ke WAN seperti jaringan frame relay yang pada gilirannya terhubung ke ISP-CPE secara fisik melekat pada loop lokal atau last mile. Ini adalah infrastruktur antara instalasi penyedia dan situs tempat host berada terletak. Misalnya, pengguna perumahan dengan modem DSL memasang modem ke saluran telepon. Saluran telepon biasanya sepasang kabel tembaga yang berjalan dari rumah ke kantor pusat, (KO), yang dimiliki dan dioperasikan oleh telepon perusahaan. Dengan mungkin penggunaan serat optik untuk sebagian besar link itu. Jika pengguna rumahan memiliki modem kabel, loop lokal adalah kabel koaksikal yang berjalan dari rumah untuk fasilitas perusahaan kabel. Contoh sebelumnya adalah sedikit dari penyederhanaan, tetapi mereka cukup untuk diskusi ini. Dalam banyak kasus kabel yang meninggalkan rumah digabungkan dengan kabel dari rumah lain dan kemudian diubah menjadi media yang berbeda seperti serat. Dalam kasus ini istilah loop lokal masih mengacu pada jalur dari rumah ke fasilitas KO atau kabel. Penyedia loop lokal belum tentu ISP. Dalam banyak kasus, penyedia loop lokal adalah perusahaan telepon dan ISP adalah organisasi layanan nasional yang besar. Namun, seringkali loop lokal penyedia juga ISP. Bentuk lain dari koneksi CEP ISP tidak melalui perusahaan telepon KO. Misalnya, sambungan kabel akan menghubungkan pengguna lokal ke perusahaan kabel situs yang akan menyertakan atau menautkan ke ISP. Pengguna seluler dapat memanfaatkan link nirkabel ke titik akses Wi-Fi yang menyediakan akses ke internet. Dan akses tingkat perusahaan ke ISP mungkin melalui tautan berkecepatan tinggi khusus atau melalui area yang luas jaringan, seperti mode transfer asinkron atau jaringan frame relay. ISP menyediakan akses ke jaringan yang lebih besar melalui POP. POP itu sederhana fasilitas di mana pelanggan dapat terhubung ke jaringan ISP. Fasilitasnya kadang dimiliki oleh ISP, tetapi seringkali ISP menyewa ruang dari operator loop lokal. Sebuah letusan dapat sesederhana bank modem dan server akses yang dipasang di rak di KO. POP biasanya tersebar di wilayah geografis tempat penyedia menawarkan layanan. ISP bertindak sebagai pintu gerbang ke internet, menyediakan banyak layanan penting. Untuk sebagian besar pengguna rumahan, ISP menyediakan alamat IP numerik yang unik diperlukan untuk berkomunikasi dengan host internet lainnya. Sebagian besar ISP juga memberikan nama resolusi dan layanan jaringan penting lainnya. Layanan terpenting sebuah ISP menyediakan, meskipun, adalah akses ke jaringan ISP lain. Akses difasilitasi oleh formal perjanjian piring antara penyedia. Akses fisik dapat diimplementasikan dengan menghubungkan POP dari ISP yang berbeda. Ini dapat dilakukan secara langsung dengan koneksi lokal jika POP dikolokasi atau dengan list lain saat POP tidak dikolokasi. Mekanisme yang lebih umum digunakan adalah titik akses jaringan, NAP. NAP adalah fasilitas fisik yang menyediakan infrastruktur untuk memindahkan data antara jaringan yang terhubung.
Amerika Serikat, National Science Foundation, NSF, rencana privatisasi menyerukan penciptaan 4 RAN. RAN dibangun dan dioperasikan oleh swasta. Jumlah RAN telah tumbuh secara signifikan selama bertahun-tahun dan teknologi yang digunakan telah bergeser dari fiber distributed antarmuka data (FDDI) dan Ethernet ke ATM dan Gigabit Ethernet. Kebanyakan NAP hari ini memiliki inti ATM. Jaringan yang terhubung pada NAP dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan (NSP). NSP juga bisa menjadi ISP, tetapi ini tidak selalu demikian. Perjanjian piring antara NSP dan tidak termasuk operator NAP. NSP menginstal router di NAP dan menghubungkannya ke NAP infrastruktur. Peralatan NSP bertanggung jawab untuk perutean. Dan infrastruktur NAP menyediakan jalur akses fisik antar router. An example configuration untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup masalah buku ini. Gambar 1.7 mengilustrasikan beberapa komunikasi khas dan elemen jaringan yang digunakan saat ini. Di tengah dari gambar tersebut adalah jaringan backbone IP yang dapat mewakili sebagian dari internet atau jaringan IP perusahaan. Biasanya, tulang punggung terdiri dari router berkinerja tinggi, yang disebut router inti, yang saling berhubungan dengan optik volume tinggi link. Tautan optik menggunakan apa yang dikenal sebagai multiplexing divisi panjang gelombang, WDM, sehingga setiap tautan memiliki beberapa saluran logis yang menempati saluran yang berbeda. Bagian dari bandwidth optik di pinggiran tulang punggung IP adalah router yang menyediakan konektivitas ke jaringan dan pengguna eksternal. Router ini kadang-kadang disebut sebagai edge router atau router agregat. Router agregat juga digunakan dalam perusahaan jaringan untuk menghubungkan sejumlah router dan beralih ke sumber daya eksternal, seperti sebagai tulang punggung IP atau WAN berkecepatan tinggi. Sebagai indikasi kebutuhan kapasitas untuk router inti dan agregat, XI11 melaporkan analisis yang memproyeksikan persyaratan ini untuk penyedia backbone internet dan jaringan perusahaan besar di Tiongkok. Analisis menyimpulkan persyaratan router agregasi untuk berada di kisaran 200 gigabit per detik hingga 400 gigabit per detik per tautan optik pada tahun 2020. Dan 400 gigabit per detik hingga 1 terabit per detik per tautan optik untuk router inti pada tahun 2020. Bagian atas gambar menggambarkan sebagian dari apa yang mungkin merupakan jaringan hadiah masuk yang besar. Gambar menunjukkan dua bagian jaringan yang terhubung melalui Private WAN Mode Transfer Asinkron (ATM) berkecepatan tinggi dengan saklar yang terhubung dengan tautan optik. Aset perusahaan terhubung ke dan dilindungi dari tulang punggung IP atau internet melalui router dengan kemampuan firewall yang tidak biasa, pengaturan untuk mengimplementasikan firewall. Kiri bawah gambar menggambarkan apa yang mungkin menjadi konfigurasi untuk OR kecil bisnis menengah yang bergantung pada konfigurasi LAN Ethernet. Koneksi ke internet melalui router bisa melalui saluran pelanggan kabel digital koneksi atau link berkecepatan tinggi khusus. Bagian bawah gambar juga menunjukkan pengguna perumahan individu yang terhubung ke penyedia layanan internet melalui semacam koneksi pelanggan. Contoh umum dari sambungan tersebut adalah saluran pelanggan digital yang menyediakan sambungan berkecepatan tinggi melalui saluran telepon dan memerlukan modem DSL khusus, dan fasilitas TV kabel yang memerlukan modem kabel
atau beberapa jenis nirkabel koneksi. Dalam setiap kasus, ada masalah terpisah mengenai pengkodean sinyal, kesalahan kontrol, dan struktur internal jaringan pelanggan. Terakhir, perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan tablet dapat terhubung ke internet melalui jaringan seluler publik yang memiliki koneksi berkecepatan tinggi, biasanya optik, ke internet. ISP tidak secara eksplisit ditunjukkan pada gambar. Biasanya, jaringan ISP akan terdiri dari sejumlah router yang saling terhubung ke internet melalui tautan berkecepatan tinggi. Internet terdiri dari sejumlah router yang saling berhubungan yang menjangkau dunia. Router meneruskan paket data dari sumber ke tujuan melalui internet. Berbagai masalah desain, seperti pengkodean sinyal dan kontrol kesalahan, terkait keling antara elemen yang berdekatan, seperti antara router di internet atau antara switch di jaringan ATM, atau antara pelanggan dan ISP. Struktur internal dari berbagai jaringan, telepon, ATM, Ethernet menimbulkan masalah tambahan.